silakan akses ini linknya, ya. Nanti kalian silakan kerjakan. Biar nggak pusing, kita refresh dulu ya. Kita isi ini. Dengerin dulunya baik-baik. Bumi itu bulat, ya. Dengerin. Bumi itu bulat. Perhatiin. Bumi itu bulat. 1 ditambah 8 sama dengan 2. Udah pada tahu. Oh, tambah lagi. 8 tambah 10 3. Yang sebelah sini belum pada tahu nih. Coba 100 ditambah 10 3. Udah pada tahu semua nih ya. Sekarang kita masuk ke penerapan aturan sinus dan kosinus. Setelah kita belajar tentang aturan sinus apa aja, aturan kosinus itu apa, dan ruas segitiga. Sekarang penerapannya. Penerapan di aturan sinus sama kosinus itu tujuannya buat apa sih? Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan sinus dan kosinus untuk menghitung sisi dan sudut pada segitiga sembarang. Dan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Oke. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana cara mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya? Pakai bayangan bisa, ya. Terus bagaimana kapal bisa menentukan jaraknya dari daratan menggunakan sudut? Nah, masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan aturan sinus ataupun kosinus, dan penerapannya seperti kemarin pada ruas segitiga. Jadi kita bisa menggunakan itu. Oke, sekarang perhatikan Halo ya. teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membantu Mr. John yang sedang dalam perjalanan. Pekerjaan Mr. John adalah seorang pengantar barang. Jadi, itu ya, Pak siapa namanya? Mr. John, Mr. John. Dia pengen isi bensin aja diukur dulu ya pakai busur. Dia bawa peta juga. Nah, itu salah satu penerapan aturan sinus dan kosinus di kehidupan sehari-hari. Tapi gak hanya itu, jadi ada beberapa penerapan lagi. Contohnya di bidang arsitektur. Nah, ini dia digunakan untuk memastikan stabilitas struktur bangunan, menentukan panjang dan lebar yang tepat untuk elemen struktural seperti balok dan kolom. Mungkin nanti yang ingin jadi arsitek itu bisa digunakan ya aturan sinus dan kosinusnya. Kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah ibu petakan ya, menurut tes diagnostik kalian. Oke, udah bergabung sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Nanti ibu bagikan lembar kerja kalian. Kalian isi aja di sini nama anggota kelompok kalian isi. Untuk kelompoknya udah ibu tulisin ya angkanya. Nah, nanti kalian baca LKPD-nya, di sana ada petunjuknya. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Kelompok ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Kasih Bu. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, gimana diskusinya? Gimana, coba ada ini nggak? Bisa nggak? Ini nanti digambar gitu boleh. Iya, nanti digambar. Ini sama yang Betul, digambar. Udah tahu gambarnya gimana? Belum. Ibu ajarkan ya gambarnya. Nah, tadi udah dibaca ya sekilas ininya? Iya. Perintahnya? Udah dibaca? Oke. Ada pensilnya. Ini kan ada kapal A dan B. Ini sketsa ini ya. Sketsa ini maksudnya itu kalian gambar versi matematikanya, atau karena kita belajarnya tentang segitiga
Jadi kita gambar segitiganya seperti apa ya. Nah, segitiga ini tadi kapal A ya. Ini kalian bisa namain mau yang ini A, mau ini B, terserah ya. Kalau ini A, ini B. Ini kelompok 2. Sejauh ini aman sih. Sejauh ini aman. Udah bisa sketsanya? Belum. Lagi sketsanya tuh maksudnya sketsanya tuh kalian gambarkan segitiganya. Nanti kayak gini aja. Iya, itu udah. Begitu. Gambarin di sini, ya. Oke, aman ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Gimana kelompok 1? Udah bisa? Aman? Udah beres ya? Oke, mantap. Keren. Kasih Bu. Sekarang ini udah ada yang maju ya. Kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvino dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 1 mengenai soal yang diinginkan. Berdasarkan analisis jawaban ini, apa yang bisa saya simpulkan? Dari kelompok kami bisa menyimpulkan bahwa aturan kosinus digunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga jika dua sisi dan sudut diantaranya diketahui di sini dan di sini. Dalam kasus ini, rumus yang bisa digunakan adalah PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah QR kuadrat dikurang 2 PQ dikali QR dikali cos PQR. Ya, aturan ini berguna saat segitiga tidak siku-siku. Di sini bisa dibilang segitiga sembarang, sehingga tidak bisa memakai rumus Pythagoras. Jadi kita harus pakai rumus ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 3 hasil diskusinya seperti apa? Yuk, perhatiin dulu ya. Sama dengan 300 akar kilometer. Oke. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, jadi dengan penerapan aturan sinus dan kosinus, kita dapat menghitung dan mengukur jarak dari kapal A dengan puncak mercusuar, dan kita jadi mengetahui bahwa aturan sinus mengatakan bahwa perbandingan antara panjang sisi segitiga dengan sinus sudut yang berhadapan adalah konstan. Oke. Makasih Abdul ya. Oke, sekarang silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Di sini diketahui ada segitiga, yaitu di sini ada kapal A dengan sudut 30 derajat dan kapal B 60 derajat. Terus kita disuruh menentukan jarak mercusuar ke pelabuhan. Jadi kita rumusnya itu BC per sin D. Nah, kita harus cari sin D dulu. Kesimpulan yang kelompok kami buat itu dari jawaban kami dapat diselesaikan yang untuk soal tersebut menggunakan aturan sinus, karena sisi yang diketahui hanya satu sisi saja dan sisanya yang diketahui adalah besar sudutnya dulu. Oke, jadi temukan untuk nih. Udah semua ya? Udah bagi semua, udah aman semuanya, sudah mengerti? Semua kelompok sudah mengerti? Ya udah paham ya di soalnya masing-masing. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ke ibu biar ibu nilai. Jangan lupa tulis namanya ya. Berarti di pelajaran hari ini, di pembelajaran kali ini kita bisa simpulkan apa? Untuk aturan sinus seperti apa? Kita harus mengetahui apa aja aturan sinus. Bisa pakai aturan sinus kalau diketahui berapa sudut minimal, 2 sudut dan 1 sisi, ataupun 2 sisi dan 1 sudut ya, minimal itu kalau untuk penggunaan aturan sinus. Kalau untuk penggunaan aturan kosinus berarti kita harus minimal dapat 3 sisinya ya, atau enggak 2 sisinya dan 1 buah sudut. Ada yang mau ditanyakan?
Baik, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa untuk kita masing-masing, berdoa dimulai.